السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pada kajian subuh ini, kajian kita adalah Quran surah Al-Zalzalah, yang diartikan adalah goncangan yang dahsyat. Pada bulan kemarin kita sudah bahas tentang Quran surah Al-Adiyah. Dalam kandungannya memberikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam Quran surah Al-Adiyah, supaya kita tidak boleh kalah dengan kuda. Kuda senantiasa taat patuh kepada yang memberi. Itu kuda. Diajak perang siap, diajak usaha pun siap oleh yang memberi makan, yang mengurusnya. Sedangkan manusia kadang-kadang lupa kepada sang pemberi, yaitu Allah. Maka dalam Quran surah Al-Adiyah itu di tengahnya ada ayat innal insana li rabbihi lakanun. Kanun itu adalah lupa kepada yang memberi. Allah padahal Razzaq, memberi rezeki. Allah juga Rahman, Rahim, Alim, dan lain sebagainya yang tertuang dalam Asmaul Husna. Semua diberi oleh Allah. Namun manusia lupa kepada yang memberi, tidak taat, tidak patuh. Karena lupa, maka terkadang manusia wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sehingga karena lupanya kepada sang pemberi, maka akibatnya dia begitu sangat cinta kepada harta. Karena lupa kepada Allah sang pemberi, cinta kepada harta, mengakibatkan manusia kadang pelit, kikir, merek hese, cap jahe, keket mengkek. Itu kemarin kita sudah kaji surah Al-Adiyah. Nah, sekarang adalah Al-Zalzalah, surah yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Pada saat
sebelum Al-Adiyat juga kita sudah bahas Al-Qari'ah, nama lain dari hari kiamat. Ada juga Al-Qiyamah, Al-Haqqah, dan lain sebagainya, menunjukkan supaya kita hidup di dunia siap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Orang yang siap menghadapi hari kiamat maka akan memiliki 4 sikap atau 4 akhlak atau 4 karakter ketika menghadapi hari kiamat. Dunia yang berorientasi kepada akhirat. Yang pertama, sikap yang dimiliki oleh orang tersebut adalah al-fahmu. Ia paham akan kehidupan dunia, sehingga hidup di dunianya diiringi dengan ilmu. Nabi Adam alaihissalam sebelum Allah turunkan ke muka bumi, Nabi Adam alaihissalam pun diberi pemahaman, diberi ilmu. Bahkan Allah saat akan menciptakan Nabi Adam diragukan oleh para malaikat. Itu tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsid wa yasfiku ad-dima, may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, kenapa Engkau akan jadikan Nabi Adam, padahal Nabi Adam itu atau makhluk yang bernama manusia itu may yufsidu fiha, selalu melakukan kerusakan di muka bumi, merusak. Wa yasfiku ad-dima, dan selalu menumpahkan darah. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu. Kemudian Allah memberi ilmu kepada Adam, pemahaman. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Setelah Allah beri ilmu Adam, kira-kira sudah dianggap cukup mungkin, Allah pun belum turunkan Nabi Adam ke muka bumi sebelum ada ujian. Jadi semacam kalau di S3 itu sidang terbuka. Jadi Nabi Adam mengadakan sidang terbuka, diuji oleh Allah di hadapan para malaikat, diujinya. Karena malaikat tadinya meragukan, diuji oleh Allah. Kemudian Allah bertanya dan memerintahkan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ada, silakan kau tunjukkan kemampuanmu untuk menyebutkan semua benda-benda yang ada di muka bumi. Nabi Adam sebutkan, menunjukkan kemampuannya yang Allah sudah ajar. Baru kemudian malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ternyata ada banyak ilmu yang Adam ketahui. Kata malaikat, kami belum tahu. Itu luar biasa bijaksananya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Adam sudah tahu, kami belum tahu. Maha suci Allah. Diuji. Barulah setelah lulus ujian,
Allah memerintahkan kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuk, silakan kau tinggal di muka bumi ini beserta keluarga. Jadi bekal dunia yang orientasi akhirat al-fahmu, paham. Karena dalam ajaran Islam itu hal-hal yang kecil saja diatur. Contoh dalam bab fikih ada masalah buang angin, disebut oleh kita kentut. Kentut dalam fikih itu dibahas, sehingga dalam fikih hal yang membatalkan karena sebab kentut itu sampai kapan? Kalau kita batal sholat, dalam hadis sampai hatta yasma'a sautan, sampai bapak ibu mendengar suara baru batal. Sebelum ada suara nggak batal. Suaranya dikit, walaupun dikit batal. Yang kedua, ibu bapak walaupun tidak ada suara, ia tidak riha, sampai bapak ibu menemukan bau. Nggak ada suara, tapi ada bau, batal. Itu berarti di situ ada macam-macam kentut itu di fikih itu. Kentut saja dibahas gitu. Luar biasa. Satu, kentut itu berarti ada suara, tidak bau, batal. Itu suaranya kecil, tidak bau, batal. Suaranya besar, tidak bau, batal. Kenapa? Ada suara, ada bau. Orang lain nggak mendengar, saya sendiri yang mendengar, batal. Itu walaupun orang lain tidak mendengar. Yang kedua, kentut itu macam yang kedua, tidak ada suara tapi baunya menyegar, batal. Tahu-tahu orang lain bau, batal. Makanya ada sebuah perumpamaan dosa. Laukana bidzunubi riha, seandainya dosa itu diibaratkan kentut, pasti ma qadara ahadun ayajlisa ilaihi. Kalaulah dosa itu diibaratkan kentut yang baunya jegar, pasti orang itu tidak mau dekat dengan kita. Untungnya dosa itu tidak seperti kentut, untungnya, sehingga tidak bau pada orang lain gitu. Jadi seandainya kita berbuat dosa, kemudian dosa itu baunya seperti kentut, maka orang tidak mau dekat dengan kita, pasti akan menjauh. Yang ketiga, kentut yang ekstrim, ia suaranya besar, ia baunya enggak. Ini ekstrim. Itu kentut dibahas, maka kita harus paham. Lalu Rasulullah SAW saat dulu orang-orang jahiliyah saat duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba ada yang kentut bau, yang mentertawakan, mengejek kepada orang yang kentut. Rasulullah SAW mengatakan, "Fanahahum anda," kami larang untuk mentertawakan dan mengejek. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Lima yadhak mimma yafkan." Kenapa dia mentertawakan
padahal ia juga melakukannya. Kok sih mentertawakan orang yang kentut padahal kita juga kentut? Maka kata Rasulullah apa? Sudah, ambil kedua tangan, ambil tangan, kemudian tutup hidungnya, diam, mensikapi ketika teman kita kentut. Tidak usah komen, kata Rasul. Ambil tangan, tutup hidung, diam. Gak usah mentertawakan, tidak usah mengejek. Itu kentut saja dibahas itu. Hal-hal yang kecil. Itulah sehingga dunia yang berorientasi pada akhirat itu harus paham. Karena kalau dengan paham, perbedaan pendapat itu akan menjadi ilmu. Dalam sholat banyak sekali perbedaan pendapat. Dari mulai niat sudah mulai berbeda Bapak Ibu. Di antara Bapak Ibu, niat itu ada yang dilafadzkan dengan memakai lafaz usolli, ada juga yang tidak dilafadzkan. Sudah mulai berbeda, ya kan? Dari niat itu. Belum ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan telinga. Berbeda dalam sholat. Itu. Kemudian apa lagi? Ketika saat Bapak Ibu dalam hal doa iftitah, berbeda. Ada yang mulai Allahu Akbar kabira, ada yang dari inni wajjahtu, ada yang Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Berbeda sampai pada duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal. Ketika menunjukkan telunjuk jari, ada yang begitu duduk langsung, ada yang asyhadu, ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang ketika sudah ditunjukkan diam, ada yang digerak-gerakkan, ada yang diputar, ada yang digerakkannya atas bawah. Perbedaan itu akan menjadi ilmu bagi kita jika disikapi dengan paham. Kalau tidak paham, perbedaan itu pasti menjadi perpecahan. Itu. Jadi perbedaan itu kalau diibaratkan antara laki-laki dengan perempuan. Ada jenis kelamin yang saling gesek, saling dorong, tapi saling memberi kenikmatan. Itu berbeda itu, tapi saling memberi kenikmatan. Kenapa? Dengan ilmu. Yang kedua, dunia yang orientasi pada akhirat itu apa? Hidupnya dia pasti akan taat. Rasulullah pernah menyebut kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk ke surga illa abah, kecuali orang yang enggan masuk ke surga. Lalu para sahabat bertanya, man abah? Siapa orang yang enggan itu? Man ata'ani yadkhulul jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, ia pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad abah. Barang siapa yang ingkar kepadaku, dialah orang yang enggan masuk ke surga. Itu. Makanya apa? Orang yang taat semuanya masuk ke surga, kecuali orang yang enggan masuk ke surga, pasti dia akan ingkar. Yang ketiga,
Hidup dunia orientasi akhirat itu adalah al-ikhlas. Jernih pikiran, bersih hati. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah setiap saat menciptakan dua makhluk. Makhluk pertama yang bernama kematian, makhluk yang kedua yang bernama kehidupan, untuk menguji kita. Dan ujian itu dalam rangka apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah mencari di antara kita siapa yang terbaik, bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik. Lalu Abdullah ibnu Mubarak pernah bertanya kepada Abu Ubaid, wahai Abu Ubaid, apa yang dimaksud dengan amalan terbaik? Abu Ubaid menjawab, salah satunya amalan terbaik adalah amalan yang dilakukan disertai dengan ikhlas. Jernih pikiran, bersih hati. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39 dan 40, ketika iblis meminta izin untuk menggoda kita, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, karena Engkau menyesatkan, karena Engkau Rabbi bima aghwaytani, karenalah saya sebab sudah sesat, kata iblis, maka izinkan saya untuk menggoda manusia dengan alatnya satu, la uzayyinanna lahum. Alat godaan iblis itu at-tazyyin, keindahan. Yang dibikin indah oleh iblis adalah bukan sholat dibikin indah, tetapi meninggalkan sholat dibikin indah. Yang dibikin indah itu dosa, sehingga orang tidak merasa berdosa. Orang berbuat salah tidak pernah merasa salah, bahkan bangga dengan perbuatan salah. Silahkan goda. Dan iblis targetnya walau iyannahum ajma'in, saya akan sesatkan seluruh manusia supaya suatu saat wala tajidu aktsarahum syakirin, supaya suatu saat engkau tidak menemukan satu manusia pun yang taat kepada engkau. Silahkan goda. Tapi kata Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang tidak akan tergoda oleh itu. Hebat itu, jaminan Allah itu. Orang yang ikhlas itu tidak akan tergoda. Kemudian yang keempat, orientasi dunia ke akhirat adalah as-sabat. As-sabat itu artinya istiqamah, konsisten. Arti istiqamah itu mudawamah, terus menerus. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan perbuatan yang sangat Allah cintai adalah amalan yang terus menerus, istiqamah, walaupun dari mulai hal-hal yang sedikit. Jadi Bapak Ibu jangan malu ketika berbuat sesuatu yang sedikit. Infak sedikit jangan malu. Salat tahajud 2 rakaat jangan malu. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udah. Allah saja tidak pernah malu membuat sesuatu yang sangat kecil, yaitu nyamuk. Jadi jangan malu ketika berbuat hal-hal yang kecil. Kenapa? Yang penting istiqamah, konsisten, mayang, terus menerus. Itulah 4 hal
kita menghadapi al-zalzalah, hari kiamat. Al-zalzalah, goncangan. Hari al-zalzalah itu goncangan dari atas dan bawah yang mengakibatkan runtuhnya dari atas, kemudian dari bawah pun hancur. Itu al-zalzalah. Jadi tadinya al-zalzalah, goncangannya dari atas, runtuh, tapi zilzalah, dari bawah pun hancur. Sehingga atas hancur, bawah hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Sehingga apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, gedung-gedung dari atas hancur, dari bawah pun hancur. Itu zilzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan mengeluarkan beban-beban berat. Ya, salah satu contohnya kiamat sughra adalah tsunami, akan mengeluarkan beban-beban beratnya. Kemudian waqala al-insanu ma lahu. Manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini, menjadi hancur? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang berita kita. Jadi salah satu dalil, kalau dalam bab fikih ini, salah satu dalil sholat sunnah pindah-pindah tempat itu ini, supaya bumi yang kita tempat jadikan sujud itu nanti akan menjadi saksi bahwa bumi ini dijadikan tempat sujud. Makanya sholat sunnah itu satu rakaat, 2 rakaat, salam, pindah, rakaat lagi, pindah, itu sunnahnya itu. Dalilnya ini, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Karena bumi ini suatu saat akan memberitakan, menginfokan tentang kita, supaya bumi ini menceritakan tentang kita, bahwa bumi ini digunakan untuk taat atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dalilnya. Kita terjemahkan dulu. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Allah atau Tuhanmu telah memerintahkan kepada bumi untuk menceritakannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan lirau a'malahum. Pada hari itu manusia itu saat keluar dari kuburan, maka bermacam-macam manusia, dan Allah akan perlihatkan amal perbuatan manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, Allah akan balas, walaupun kebajikan itu sebesar dzarrah atau sebesar atom. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang mengerjakan perbuatan jelek, Allah pun akan balas dengan kejelekan. Asbabun nuzul, sejarah turun ayat ini pada saat dulu ketika al-zalzalah ini turun. Sebelum turun, ada banyak orang-orang saat dulu yang mengira bahwa ketika kebaikan itu dilakukan oleh manusia sedikit, maka Allah tidak akan perhitungkan. Mengira manusia kalau perbuatannya sedikit, Allah tidak akan menghitung itu. Kemudian turunlah Quran surah Al-Zalzalah, terutama ayat 7 dan 8, bahwa perbuatan sekecil apapun Allah akan balas. Jadi menjawab keraguan orang-orang saat dulu ketika perbuatan kecil Allah tidak akan hitung, Allah balas. Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah akan menghitungnya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jelek, Allah akan menghitungnya. Kemudian ada juga riwayat bahwa al-zalzalah ini turun karena orang-orang kafir
bertanya tentang hari perhitungan. Seperti dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 6. Yas'al ayyana yaumul qiyamah. Orang kafir bertanya, kapan kiamat itu terjadi? Atau wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka juga mengatakan, kapan itu hari kiamat terjadi? Kapan kebangkitan itu akan terjadi? Maka Ibnu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair mengenai ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kata beliau, 7 8 itu kaum muslimin pada saat dulu beranggapan seseorang tidak akan diberi pahala atas amalan yang sangat sedikit. Mereka enggan memberi sebiji kurma karena sebab anggapannya sebiji kurma itu Allah tidak akan balas. Sepotong roti, karena mereka menolak. Si miskin pun kemudian mengatakan ini bukan apa-apa, tapi hanya diberi pahala pemberian. Kemudian Allah turunkan Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Jawaban anggapan terhadap orang-orang yang beranggapan bahwa beramal sedikit itu tidak akan diperhitungkan. Allah jawab, diperhitungkan, kira-kira begitu. Walaupun amal itu sedikit, walaupun hanya sebiji kurma itu. Itu asbab nuzulnya. Sampai sini dulu, ada yang belum jelas, Bapak Ibu? Silakan. Jelas semua? Luar biasa, Masya Allah. Ada Ibu? Al-Zalzalah? Jelas semua? Kita teruskan kalau jelas. Langsung pada ayat kandungan. Ayat 1 dan 2 berarti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu Allah jelaskan dalam ayat ini tanda-tanda kiamat yang ditampilkan secara jelas. Allah dengan kekuasaannya yang memiliki sifat qadir menggoncangkan bumi yang selama ini tenang dan menyenangkan, sehingga bahkan dalam Quran surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur, karena orang itu sebabnya At-Takasur, sibuk dalam mengurus dunia, mencari harta, mengejar jabatan. Tidak sedikit al-haqu yang lalai, tidak sedikit itu yang lalai, tidak sedikit. Tenang kan, seolah-olah yang menyenangkan itu seolah-olah tidak akan ada balasan dunia itu. Kemudian saat hari kiamat Allah goncangkan semua, Allah hancurkan apa yang dianggap kesenangan manusia itu. Maka dalam Quran surah Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia itu sebentar. Sebelum ujung ayat itu Allah ceritakan kamasal ghaisin a'jabal kufar. Hidup di dunia itu seperti air hujan yang pada saat air hujan itu datang disambut oleh para petani begitu dengan senang, gembira. Hidup kita saat lahir, Bapak Ibu disambut oleh orang tua kita juga sangat senang. Persis seperti petani menyambut air hujan. Apalagi orang tua kita, kelahiran kita itu ditunggu. Karena orang tua kita bisa jadi puluhan tahun belum juga punya anak, kemudian tiba-tiba punya anak, lahir kita, pasti disambutnya sangat menyenangkan. Seperti petani menyambut air hujan, kemarau panjang, datang air hujan, pasti senang. Nabatu
kemudian saat kita lahir tumbuh berkembang. Jadi anak-anak, remaja, dewasa, tumbuh berkembang. Thumma yahiju, kemudian mulai tua, ya kan? Mulai tua, mulai jadi ulama. Ulama itu usia lanjut menunggu ajal, atau bisa jadi usia lanjut makin asik. Nah itu bisa itu. Ulama itu sudah mulai. Makanya malaikat Jibril memberi pesan kepada orang yang usia 40, 50, 60 ke atas sampai wafat. Kalau bapak-bapak ibu kan belum dapat pesan ini karena usianya masih di bawah 40 kan. Apa pesan malaikat Jibril? Hai usia yang 40 tahun, banyak lakukan amal soleh karena tenaga fisikmu masih kuat, kata malaikat Jibril. Banyak amal soleh, tenaga fisikmu masih kuat. Bagi yang 40 tahun. Lalu kemudian yang 50 tahun, banyak semangat berbuat amal kebajikan. Kenapa? Fisikmu sudah mulai loyo, turun. Wa man nu'ammirhu nunakishu. Barang siapa yang Allah panjangkan usia, nunakishu, fisik kita sudah mulai turun. Jadi ternyata kalau menurut pesan malaikat Jibril ini, mulai turun itu fisik di usia 50 tahun. Turun, nunakishu. Sampai kata malaikat Jibril 60 tahun ke atas sampai wafat. Tidak ada yang menjadi penolongmu ketika kau sudah mati. Dia berkiamat. Kecuali siapa yang nolong? Amal soleh. Makanya 40 banyak perbuatan baik, fisik masih kuat. 50 tetap semangat berbuat baik, fisikmu sudah loyo. 60 ke atas tidak ada yang menjadi penolong kecuali amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Di akhir Quran surah Al-Kahfi yang sering kita baca, orang yang rindu bertemu dengan Allah, dapat ampunan dosa, kemudian dapat rahmat, dapat surga, dapat pahala, itu adalah amal saleh, amal kebajikan. Maka tsumma yahiju, kira-kira 50 tahun, fisikmu sudah loyo, sudah mulai turun. Fatara musfarra, sehingga fisikmu diibaratkan daun yang sudah menguning, kemudian mengering. Karena sudah menguning-mengering, tsumma yakunu khutama, daun yang mengering itu satu persatu berjatuhan, disebutlah kematian. Jadi kalau ada istilah Ibnu Qayyim, kita ini yang usia 50 tahun itu sudah masuk waktu asar. Kenapa? Sebentar lagi matahari terbenam. Sedangkan usia yang di bawah itu masih waktu pagi karena matahari masih panjang terbit. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, masuknya sudah waktu asar. Sebentar lagi matahari terbenam. Tapi wajah-wajahnya waktu pagi bapak-bapak ini, matahari masih panjang terbit gitu ya. Luar biasa itu. Itu al-zalzalah itu sebelum kehancuran. Makanya Allah memberitahu yang tenang ini kita siapkan itu. Kama ghaisin ajabal. Kenapa harus siap? Karena pada saat hari kiamat Allah disuruh memilih saat sekarang. Di ujung Quran surah Al-Hadid ayat 20 itu. Wa fil akhirat, di akhirat itu kan sekarang milihnya itu.
di dunia. Di akhirat itu kita suruh memilih untuk dapat adzabun syadid, adab, atau wa maghfiratum mir rabbikum wa ridwan, ampunan dari Allah. Tinggal pilih. Mau dapat adab, silakan kau kumpulkan perbuatan salah dosa. Mau dapat ampunan, silakan kau kumpulkan amal saleh. Itu. Kenapa? Pada saat hari kiamat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi, kita akan terpisah dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita. Hari ini kan subuh ini kita kumpul dengan tetangga, saudara, sahabat, teman, kumpul. Hari kiamat datang, terpisah. Dengan siapa lagi terpisahnya? Dengan wa ummihi wa abi. Orang tua kita pun akan terpisah. Yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita hargai. Wa sahibatihi wa bani. Pasangan kita pun akan terpisah, yang selalu kita berdua. Itu. Anak-anak kita pun yang kita banggakan akan terpisah. Untuk apa? Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Semuanya sibuk masing-masing untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia. Itu sibuk kita mempertanggungjawabkan. Makanya sebelum datang hari kiamat itu, kita isi amal kebajikan. Allah ingatkan di Quran surah Al-Zalzalah supaya siap-siap bekal untuk menghadapi hari kiamat. Kiamat sughra itu ya kematian minimal itu. Hai 50 tahun malaikat Jibril, siapa yang menolongmu? Enggak ada. Kau menjerit bebek, ya kan? Iya ya. Enggak ada yang mendengar kecuali amal soleh akan menghampiri kita. Itu nantinya. Kemudian ayat yang ketiga itu yaitu waqal insan malaha. Goncangan yang dahsyat dan mendadak membuat orang-orang kafir gelisah dan bertanya, apa sebabnya? Ada yang sadar dan mengakui kekuasaan Allah, itu berarti mereka orang yang beriman, tenang menghadapi goncangan itu. Ada juga yang sesat karena sebab amal kebajikan yang tidak ada. Dalam Quran surah An-Naml ayat 89 dan 90 ada dua golongan manusia saat itu. Man jaa bil hasanati, ada orang yang datang menemui Allah dengan membawa kebajikan, maka dia akan menghadapi hari kiamat itu dengan tenang. Tetapi wa man jaa bis sayyi'ati, ada orang yang datang membawa kejelekan, dosa, maka menghadapi kiamat itu fakubat ujung finnar, dia tersungkur wajah tubuhnya di api neraka. Kalau dalam Quran surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan salasa, manusia saat hari kiamat itu akan dibagi menjadi 3 golongan, ya kan? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, ada golongan kanan. Wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah, ada golongan kiri. Ada juga golongan yang ketiga, as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang semangat berbuat baik. Maka golongan kanan dan golongan yang semangat berbuat baik ini Allah sebut ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka balasannya apa? Fi jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu bagi golongan kanan dan golongan yang semangat berbuat baik. Kalau semangat berbuat baik dalam tafsir itu as-sabiqun as-sabiqun, itu bisa jadi amalan sunnah menjadi wajib bagi dirinya. Tahajud itu sunnah, tetapi bagi golongan sabiqun as-sabiqun
bisa menjadi wajib bagi dirinya karena sangat semangatnya itu. Kemudian ayat 4 sampai 5, waktu terjadi goncangan mengungkap segala yang terjadi. Pemberitahuan bumi itu, informasi bumi itu dalam tafsir At-Tabari, semua perubahan dan kerusakan yang terjadi di bumi yang tidak tersaksikan akan memberitahu tentang amalan kita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, akan menceritakan perbuatan kita. Makanya perbuatan kita nanti Allah akan sembunyikan, Allah akan tampakkan. Yauma idzin, yauma tu'raduna la yakhfa. Jadi pada saat hari kiamat itu tidak ada sedikit pun yang Allah sembunyikan. Semuanya Allah akan tampakkan. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 49, wadi'al kitabu, ya kan? Allah akan serahkan buku laporan nanti tentang kehidupan kita. Fataral mujrimin, hai Muhammad, kau lihat bagaimana reaksi orang-orang yang berbuat dosa. Musyfiqina mimma fihi, dia akan penuh dengan rasa takut karena buku laporannya begitu banyak catatan kejelekan. Yaquluna ya laitana, mereka mengatakan celaka kami, sambil bertanya, ma hadzal kitab, buku catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Catatan ini begitu rinci dari mulai perbuatan hal-hal yang terkecil sampai terbesar. Allah catat semuanya melalui malaikat raqib dan atid itu. Makanya dalam istilah sekarang sebelum Allah tampakkan ada istilah muhasabah. Apa arti muhasabah? Muhasabah itu Bapak Ibu saat sekarang ini hidup sampai kegelapan malam. Saat sudah gelapnya malam, buka lembaran-lembaran siang tadi. Bolak balik, anggap kita hidup siang itu dari jam 6 sampai jam 6 sore. Berarti kalaulah dalam 1 jam itu adalah 1 lembar, berarti kita hidup itu 12 jam, anggap 12 lembar kita bolak balik. Kalaulah ada lembaran-lembaran baik, isinya istiqomah, tingkatkan. Kalau ada lembaran-lembaran jelek, cepat tobat, jangan tunda, perbaiki. Itu sehingga hidup muhasabah itu diibaratkan pedagang. Pedagang itu setelah selesai dagang menghitung 3, modal, untung, rugi, ya kan? Ya Bu ya. Nah, modal itu simbol amalan wajib. Jadi kalau Bapak hari ini, Ibu hari ini mengamalkan amalan wajib, berarti kembali modal. Kalau pedagang kira-kira rugi untung? Hanya kembali modal. Rugi untung Pak? Rugi kan? Masa dagang capek hanya ingin kembali modal? Sudah saja nggak usah dagang, simpan saja uangnya di meja 100.000. Jadi kalau kita hanya mengerjakan sesuatu yang wajib saja, berarti kembali modal. Berarti rugi tidak? Rugi. Maka untung. Untung itu apa? Untung itu simbol amalan sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu dagang ingin untung, berarti tambah amalan sunnah. Itu yang untung. Kalau hanya kembali modal, nggak usah dagang. Sudah saja simpan uang 100.000 di atas meja, 100.000, capek-capek. Maka amalan sunnah apa? Untung. Kalau rugi, amalan dosa, salah. Sehingga rugi. Pedagang berharap rugi atau untung? Untung. Kalau untung berarti jangan melakukan kesalahan.
Itu sehingga itulah muhasabah sebelum menghadapi ini. Supaya apa? Hidup kita sekarang ini nampak hasil edit, hasil sensor, hasil dubbing. Edit. Kemarin khawatir ada cerita-cerita yang jelek tentang perilaku kita. Malam tadi edit. Sensor, khawatir ada adegan-adegan yang kurang baik tentang perilaku kita. Sensor. Dubbing, khawatir kemarin tutur kata kita ada yang jelek. Dubbing sebelum film itu ditayangkan. Filmnya apa? Filmnya nanti ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana nayangannya? Yauma idzi yasdurun nasu asqatal liyura a'malahum. Allah akan tayangkan tentang perbuatan kita. Itulah isi kandungan secara singkat surah Al-Zalzalah itu. Saya kira itu. Ada yang belum jelas? Silakan Bapak Ibu. Jelas semua? Masya Allah, luar biasa. Hebat ini. Ada? Semuanya jelas? Jelas. Kemudian tanda-tandanya Al-Zalzalah itu akan terjadi. Ini tanda-tanda. Yang pertama, tandanya itu adalah hamba saya perempuan itu dinikahi. Hamba saya perempuan dinikahi oleh majikannya. Itu. Jadi kalau sekarang kan sudah tidak ada hamba sahaya. Dulu ada hamba sahaya. Itu. Yang kedua, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Yang dianggap penting adalah ilmu dunia. Makanya Imam Ghazali yang mengatakan, kenapa orang itu keras kepala, susah dinasihati? Karena dalam benak pikirannya, kata Imam Ghazali, sukses itu ukurannya satu, dapat gelar, dapat pekerjaan, dapat penghasilan. Selesai. Ilmu itu hanya dapatnya gelar, pekerjaan, penghasilan, dianggap selesai. Walaupun ilmunya tidak diamalkan untuk menghiasi, merubah perilakunya. Itu. Kenapa? Jika dinasihati susah. Karena dianggap selesai. Ketika sudah dapat gelar, dapat pekerjaan, dapat penghasilan. Itu. Padahal yang menyelamatkan kita adalah agama. Yang menyelamatkan kita itu. Anak sehebat apapun itu tidak akan bisa menolong kita kalau anak kita tidak soleh. Yang menolong anak, yang menolong orang tua kita sebagai orang tua adalah soleh. Bukan gelar, bukan penghasilan. Gelar soleh, bagus, soleh. Yang didoakan oleh para malaikat keluarga kita dalam Quran surah Ghafir itu adalah soleh. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkan keluarga besar ini. Kenapa? Yang memiliki orang tua soleh, putra putri soleh, pasangan soleh. Masukkan ke mana? Ke surga adnin. Jadi soleh yang menyelamatkan kita itu. Kemudian apalagi tandanya? Tersebarnya perbuatan zina. Zina dianggap biasa. Contoh, ini enaknya yang sudah keluarga. Dalam hadis, innar rajula, sesungguhnya seorang ketika melihat pasangannya, suami melihat istrinya, istri pun melihat suaminya, saling pandang, maka pandangan suami istri itu, kata Allah, kata Rasulullah, nadharatun lahumar rahmat, Allah akan turunkan rahmat. Kata sering-sering Bapak Ibu saling pandang supaya rahmat Allah selalu turun.
Saling pandang hanya pada saat selfie saja. Sering-sering saling pandang. Tapi ketika saat belum suami istri saling pandang, dosa. Panah di situ setan masuk. Yang kedua, saat bapak sudah saling pandang, mengambil jari-jari suami atau istrinya, dipegang erat dari jari suami istri. Saat sudah dipegang erat, dilepas. Karena sebab mau salaman dengan orang lain atau ada keperluan, maka kharajat, seluruh dosa-dosanya keluarlah melalui jari-jari pasangan suami istri. Maka kalau bapak ingin dapat rahmat, sering-sering saling pandang, sering-sering saling pegang jari-jarinya. Bukan persoalan tua dan muda, keutamaan. Baru saling pegang saja, dosa-dosanya keluar dari melalui jari. Apalagi kalau diteruskan, masya Allah, luar biasa. Itu keutamaannya itu. Beda dengan saling pegang ketika sebelum nikah, maka Allah siapkan tombak yang sudah dibakar di api akan ditusukkan dalam ubun-ubun. Ketika sudah rumah tangga, pegang keluar dosa. Ketika belum sah saling pegang, Allah siapkan tombak yang sudah dibakar akan ditusuk dalam kepalanya. Maka sering-sering Bapak Ibu, kalau sudah tua, sudah turun fisik kita, loyo minimal saling pegang, dan kedua saling pandang gitu. Sudah cukup itu kalau sudah tua. Untuk apa? Rahmat dan dosa keluar dari si kita melalui jari gitu. Pak Ustaz, saya sudah tua, sudah turun. Dulu pesawat tempur, sekarang helikopter. Ya sudah. Ya sudah, minimal saling pandang dan saling pegang jari-jarinya saja gitu. Kalau masih kuat, silahkan teruskan. Luar biasa. Masya Allah. Itu saja. Ada yang belum jelas, Bapak Ibu? Jelas semua? Masya Allah. Mudah-mudahan diamalkan. Yang terakhir, saling pandang, saling pegang jari-jari sehingga dapat rahmat dan dapat keluarlah dosa-dosa melalui jari-jari kita. Itu saja. Kalau tidak ada yang kurang jelas, itu saja. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Kita tutup kajian subuh ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.